Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 dari mata kuliah Farmasi Lingkungan. Yang beranggotakan 4 orang yaitu Ajeng Indah Permata, Elsa Martine Putri, Mila Rahmalia, dan Syahrina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Renewable Energy atau bisa disebut juga dengan energi terbarukan. Sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih energi itu. Energi adalah hal yang membuat segala sesuatu di sekitar kita terjadi. Kita menggunakan energi untuk semua hal yang kita lakukan. Energi pun ada dalam semua benda, yaitu manusia, tanaman, binatang, dan elemen-elemen alam seperti matahari, angin, dan air. Renewable energy, apa sih renewable energy itu? Renewable energy atau energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya yaitu sungai, matahari, tumbuhan, angin, dan lain sebagainya. Kemudian energi terbarukan merupakan sumber energi yang paling bersih yang tersedia di planet ini. Renewable energy ini terdiri dari macam-macam sumber, yaitu diantaranya pertama energi matahari, kedua energi tenaga angin, ketiga biomasa, keempat tenaga air, kelima energi panas bumi, keenam energi pasang surut, dan yang terakhir yaitu tenaga ombak. Yang pertama yaitu energi matahari. Energi matahari atau energi surya yaitu berupa sinar dan panas dari matahari, di mana matahari ini merupakan sumber energi yang luar biasa. Matahari diperlukan oleh tumbuhan dan tanaman untuk tumbuh. Kemudian matahari memberikan cahaya yang bisa dimanfaatkan. Dan singkat kata bahwa tanpa adanya matahari, kehidupan di dunia tidak mungkin terjadi. Nah, adapun contoh dari energi matahari ini yang bisa dijadikan sumber tenaga listrik adalah panel surya. Panel surya ini bekerja dengan cara pertama, prinsip dari panel surya ini yaitu menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun sore hari, malam hari, bahkan ketika hujan. Cara panel surya ini bekerja yaitu pertama-tama, panel surya akan mengkonversi energi matahari menjadi listrik. Kemudian terdapat change controller di mana nantinya akan mengontrol sumber energi untuk pengisian daya baterai. Kemudian baterai akan menyimpan energi listrik yang didapatkan. Adapun inverter berfungsi untuk mengubah arus DC pada panel surya menjadi arus AC yang bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, dan ada pendukung seperti kabel di mana untuk menghubungkan semua komponen tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada energi angin. Dalam realitas dapat dikatakan bahwa tenaga angin adalah sekedar bentuk tenaga surya yang dikonversi, di mana udara panas masuk dan udara yang lebih sejuk tertarik untuk menggantikannya, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin panas cuaca maka angin akan semakin besar. Contoh dari energi angin ini yaitu turbin angin yang berpotensi sebagai penghasil listrik. Cara kerja turbin angin ini, yang pertama energi angin akan memutar turbin angin, di mana turbin angin ini bekerja seperti kipas. Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu akan diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin, di mana generator ini akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk bisnisnya adalah kumparan-kumparan kawat. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator dan yang akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan arus listrik yang dihasilkan berupa AC. Dan energi listrik ini biasanya disimpan ke dalam baterai sebelum dimanfaatkan. Kemudian yang selanjutnya ada biomasa. Biomasa merupakan salah satu sumber energi yang telah digunakan orang sejak zaman dahulu kala. Contohnya seperti orang membakar kayu untuk memasak makanan selama ribuan tahun.
Biomasa adalah semua benda organik, misalnya kayu, tanaman, pangan, limbah hewan, dan manusia, di mana biomasa ini merupakan sumber energi yang bersifat terbarukan karena pohon, tanaman pangan akan selalu tumbuh dan akan selalu ada limbahnya. Sumber dari energi biomasa ini ada dari limbah pertanian, contohnya jerami, ampas tapioka, dan tebu. Kemudian biogas berupa material tanaman, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Dan tanaman yaitu seperti jagung, kedelai, dan gandum. Adapun beberapa contoh biomasa diantaranya yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas. Sebagai contoh, kita akan bahas biogas. Apa sih biogas itu? Ketika pertanian, hewan, kotoran manusia terurai, mereka akan melepaskan zat berbau yang disebut metana atau biogas ke udara. Adapun alat yang bisa disebut untuk biogas sebagai penghasil listrik ini yaitu reaktor biogas. Reaktor biogas yang bisa digunakan harus kedap air dan udara. Cara kerja di mana biogas ini dapat menghasilkan listrik yaitu: pertama, bangunan pengurai atau tangki kedap udara atau bisa disebut juga digester akan diisi dengan material yang dapat terurai secara hayati seperti kotoran sapi. Di dalam gester, bahan yang telah dimasukkan akan mengalami atau memasuki tahap anaerob atau fermentasi oleh bakteri yang menghasilkan gas metan dan gas-gas lain, di mana gas yang timbul dari proses ini ditampung di dalam digester. Kemudian akan terjadi penumpukan produksi gas dan akan menimbulkan tekanan sehingga dapat disalurkan ke rumah dengan pipa. Gas yang dihasilkan tersebut dapat dipakai memasak dengan kompor gas atau penerangan. Yang keempat yaitu tenaga air. Energi air atau hidro menggunakan gerakan air yang disebabkan oleh gravitasi yang diberikan pada substansi yang kurang lebih 1000 kali lebih berat daripada udara. Sehingga tidak peduli seberapa lambat aliran air, ia akan tetap mampu menghasilkan sejumlah energi besar. Contoh, energi tenaga air ini yaitu turbin air, turbin Picoen, kincir air, dan turbin aliran. Sebagai salah satu contoh, di sini kita akan bahas tentang turbin air. Turbin air adalah komponen kunci atau jantung dari pembangkit listrik tenaga hidro, di mana ia bertanggung jawab untuk memastikan terjadinya energi listrik dari aliran energi air dan mekanik. Ada bagian-bagian turbin. Yang pertama yaitu reservoir atau sebuah waduk yang digunakan ketika diperlukan. Intake atau bangunan penyadap sebagai sebuah tempat untuk menyalurkan air ke pipa. Penstop berfungsi mengalirkan air dari bangunan penyadap menuju ke bangunan pembangkit listrik. Turbin yang mengonversikan energi potensial dari air menjadi energi rotasi mekanik. Generator akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Transformer merupakan sebuah alat yang berguna untuk menyebarkan, meningkatkan, atau menurunkan tegangan, sehingga dapat ditransmisikan melalui jalur transmisi sesuai dengan voltase yang diinginkan. Yang terakhir yaitu jalur transmisi, di mana listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke gardu dan didistribusikan ke konsumen melalui jaringan listrik. Kemudian yang kelima adalah energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari dalam bumi. Suhu bumi 3000 meter di bawah permukaan cukup panas. Tenaga panas bumi bersifat terbarukan selama air yang diambil dari bumi dimasukkan kembali secara terus-menerus ke dalam tanah, tetapi setelah proses pendinginan. Contoh dari energi panas bumi yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, di mana PLTP ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas karbon. Prinsip dari PLTP ini yaitu memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik, dan pada dasarnya pembangkit ini menggunakan air yang diinjeksikan ke dalam perut bumi untuk menghasilkan uap yang bertekanan tinggi akibat panas bumi dan dimanfaatkan untuk memutar generator. Komponen yang harus ada untuk PLTP ini yaitu injektor sebagai penyuntik jumlah air ke dalam perut bumi, valve atau katup sebagai pengatur aliran fluida yang masuk ke dalam perut bumi maupun keluar, separator sebagai pemisah air yang bercampur dengan uap,
silencer sebagai peredam suara bising ketika fluida yang di sumur akan dibuang dengan cara disemburkan. Kemudian ada turbin uap sebagai pemutar generator yang telah dihubungkan dengannya. Kemudian generator sebagai komponen utama yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik atau gerak turbin menjadi energi listrik dengan gaya elektromagnetik. Kondensor sebagai pengubah uap menjadi air, dan gas extraction yang berfungsi untuk menjaga kondensor. Cara kerja dari PLTP ini, yang pertama, air diinjeksikan atau disuntikan ke dalam perut bumi pada bagian yang panas melalui injektor. Air yang telah disuntikan akan menjadi panas akibat panas bumi hingga menghasilkan uap yang bertekanan tinggi. Uap tersebut akan dialirkan ke sumur produksi. Uap yang masih mengandung air sehingga harus dipisahkan dengan menggunakan separator, sehingga yang didapatkan murni uapnya saja. Uap murni tersebut dialirkan menuju turbin untuk digerakkan. Turbin akan berputar dan membuat generator juga ikut berputar. Dengan gaya elektromagnetik, putaran generator atau energi kinetik diubah menjadi energi listrik. Uap bekas putaran turbin dialirkan ke kondensor untuk diubah menjadi air. Air hasil kondensor akan didinginkan dulu melalui sistem pendinginan pada tangki pendinginan. Selanjutnya, proses pengulangan dari awal dengan air yang telah didinginkan akan diinjeksikan lagi menuju ke dalam perut bumi melalui injektor. Kemudian yang keenam ada energi pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan akibat terjadi fenomena pasang surut air laut, di mana energi pasang surut air laut ini merupakan energi terbarukan. Adapun energi pasang surut ini dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik, di mana prinsip kerjanya yaitu sama dengan prinsip kerja PLTA. Air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Contohnya yaitu dam pasang surut atau tidal Barages yang merupakan energi listrik. Pembangunan ini dibangun di muara sungai atau di pantai di mana terjadi pertemuan antara air laut dan air sungai. Cara kerja dari alat ini adalah saat pasang air mengalir memasuki dam sampai kondisi tertentu, lalu air tersebut ditahan. Bila laut sudah surut, air dialirkan kembali ke laut melewati turbin air sehingga energi listrik diperoleh. Dan yang terakhir yaitu energi ombak. Energi ombak adalah energi yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut, di mana ombak laut memiliki potensi menjadi sumber energi yang hebat jika dimanfaatkan dengan benar. Adapun contoh dari energi ombak yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik yaitu pelamis wave energy converter, di mana diadaptasi dari gerakan ular. Pelamis ini memiliki bagian-bagian yang signifikan, diantaranya power module berupa tabung yang terdapat komponen pembangkit listrik dan komponen pengonversi energi. Kemudian universal joint di mana berfungsi untuk alat ini meliuk-liuk, dan machine connection and anchoring system di mana berfungsi untuk menahan arus laut dan pendistribusian listrik melalui kabel di bawah laut. Cara kerja dari energi ombak ini adalah pembangkit ini mengapung dengan beberapa bagian tubuhnya tenggelam dalam air laut. Dalam posisi pelamis langsung berhadapan dengan arah ombak. Badan pelamis terdiri dari 5 tabung atau power module yang seperti badan ular, yang terhubung dengan universal atau sendi-sendi yang memungkinkan pergerakan dua arah. Ketika ombak mengarah ke badan pelamis, ombak akan menyebabkan terjadinya pembengkokan pada sendi-sendi pelamis. Gerakan pembengkokan tersebut dimanfaatkan dengan mengubah energi listrik dengan bantuan hidrolik yang memanjang dan memendek seiring dengan tarikan dan tekanan yang berasal dari gerakan naik turun ombak. Listrik kemudian didistribusikan melalui kabel di bawah laut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari renewable energy ini, pertama ada kelebihan dari renewable energy yaitu tersedia secara melimpah, lestari tidak akan habis, ramah lingkungan, sumber energi bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan investasi teknologi yang sesuai, tidak memerlukan perawatan yang banyak dibandingkan dengan sumber-sumber energi konvensional dan mengurangi biaya operasi. Kemudian membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Beberapa teknologi dapat mudah digunakan di tempat-tempat terpencil. Distribusi energi bisa diproduksi di berbagai tempat. Mandiri, energi tidak perlu mengimpor bahan bakar fosil dari bahan ketiga. Kemudian lebih murah dibandingkan energi konvensional dalam jangka panjang.
Dan adapun kelemahan dari renewable energy ini adalah biaya awal yang besar, kehandalan pasokan sebagian besar energi terbarukan tergantung pada kondisi cuaca, kemudian energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan karena infrastruktur belum lengkap agar bisa dengan segera menggunakan energi yang belum terpakai. Kemudian yang terakhir, kurangnya tradisi atau pengalaman di mana energi terbarukan merupakan energi yang masih berkembang. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.